Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Selamat pagi adik-adik. Ini nanti diuploadnya sore ya, jadi kakak bilangnya selamat sore adik-adik. Ya, kembali lagi sama kakak, Kak Riza Maulana Ramadan. Nah, di sini kakak bakal ngejelasin materi tentang menaksir lebar sungai. Sebelumnya kakak pernah menjelaskan tentang menaksir ketinggian. Sebenarnya konsepnya sama. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran atau pendidikan kepramukaan, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke? Jadi sekarang di materi kelas 7, kakak udah upload di YouTube. Kakak udah ngupload materi tentang menaksir ketinggian pohon. Nah, untuk kelas 8-nya, kakak bakal ngasih menaksir lebar sungai. Sebenarnya sama-sama menggunakan perhitungan matematis, tapi kakak bakal ngajarin kalian sampai paham. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, apa sih itu menaksir? Menaksir itu namanya memprediksi, bukan menebak ya. Jadi semisal nih, kalian ada sebuah sungai, kalian tebak. Ini kurang lebih 2,5 meter. Nah, itu namanya tebakan. Kalau taksiran, itu berarti prediksi yang akurat. Nah, sehingga kalian tuh memprediksi menggunakan cara-cara yang bisa diuji kredibilitasnya. Contoh seperti yang ada di PPT ini. Nah, di sini kan ada pakai perantara pohon, ya kan? Bentar, saya ganti colornya jadi putih biar kelihatan. Ada yang pakai pohon, terus ini ada teman-teman kalian. Nah, ini pakai 3 orang ya, biar kalian tuh tahu, bisa menaksir dan memperkirakan secara akurat. Nah, untuk pramuka pastikan beregu, ya kan? Nah, sebenarnya bisa aja dipakai beberapa orang. Kok bisa, Kak? Nah, kalian bisa mengganti orang-orang yang di sini menggunakan bahan-bahan yang sekiranya ada di sekitar kalian. Semisal batu, kayu, botol atau yang lain-lainnya. Sehingga kalian nggak memerlukan teman-teman kalian. Semisal kalian itu lagi berada di posisi individu tidak beregu. Sehingga kan pasti teman-teman kalian tidak ada di sekitar kalian. Nah, jadi kalian tetap bisa menaksir menggunakan semisal botol atau apa. Kalian ganti orang-orang ini menggunakan botol. Terus metode yang digunakan apa, Kak? Nah, ini metode yang digunakan yaitu 2 segitiga. Ini kan ada 2 segitiga nih, ya kan? Ini, bentar, tak kasih warna hijau aja ya, biar kelihatan. Ini kan ada segitiga satu, ya kan? Bentar. Masih tidak kelihatan, tak besarin aja dulu. Ya memang kalau misalnya kita nggak tatap muka itu rasanya kurang banget kalau pramuka, karena ya sebenarnya pramuka itu definisinya kegiatan yang berada di luar ruangan, jadi nggak di dalam ruangan. Tapi ya bagaimana lagi, memang situasinya lagi seperti ini ya, kita terima-terima aja ya. Oke, jadi tak ubah dulu ukurannya. Bentar. Oke. Nah, jadi ya di apa namanya menaksir ini, kalian itu benar-benar memprediksi secara tepat. Nah, besar kan ya udah kelihatan pasti. Nah, ini kan ada segitiga satu nih, ini ada segitiga dua. Nah, karena ada 2 segitiga ini kita menggunakan perbandingan. Kok bisa, Kak, menggunakan perbandingan? Karena yang kita bisa jangkau kan ini segitiga yang kecil ini, ya kan? Masih ada di daratan. Masa kalian harus naksir harus langsung ke sungainya kan? Ya kan nggak mungkin. Jadi kalian pasti kotor, pasti basah dan lain. Sehingga di sini kan ada segitiga kecil dan segitiga besar. Nah, karena ini pasti sudutnya sama, ya kan? Pasti segitiga satu dan segitiga dua sudutnya sama. Kok bisa, Kak? Nah, ayo kita buktikan bersama-sama. Kita lihat di segitiga yang pertama, ya kan? Segitiga yang pertama yang besar ini ya. Jadi ini segitiga yang pertama, tak kasih 1. Ini segitiga kedua, ya kan? Nah, pasti sudut-sudutnya sama. Karena apa, Kak? Nah, ini pasti ini 90 derajat kan? Ya kan? Ini pasti 90 derajat. Yang ini pasti berapa? 90 derajat. Karena ini dengan ini, ya kan, bertolak belakang. Sehingga sudut-sudut ini pasti sama dong, ya kan? Dan pasti yang di sini juga sama. Karena apa? Karena total sudut dalam segitiga ada berapa? 180 derajat. Sehingga kalau di sini udah 90, di sini 90, semisal aja di sini 30 kan jadi 120. Berarti yang di sini pasti berapa dong? Pasti 60.
Jadi pasti karena sudut-sudutnya sama ya. Berdasarkan tadi yang tak jelaskan, kalau sudut-sudutnya sama, segitiga yang sudutnya sama, maka bentar, tak hapus dulu. Maka perbandingan sisi-sisinya, karena sudut-sudutnya sama, maka sisi-sisinya juga sama. Nah, CB ini berbanding dengan CD, ya kan? Terus ED ini berbanding dengan AB. Nah, AB kan yang kita cari. AB kan lebar sungainya, ya kan? Nah, karena AB lebar sungainya, kita pasti dia mirip dong dengan perbandingannya DE ini, ya kan? Nah, karena itu kita bisa menaksir dan memprediksi secara akurat, oh ini lebar sungainya sekian gitu. Kita lanjut ya ke penurunan rumusnya. Terus rumusnya gimana Kak biar bisa kita itu menghitung si AB ini? Oke, jangan khawatir, Kakak bakal ngejelasin di kesempatan ini. Oke. Gimana sih cara menaksir lebar? Menaksir lebar AB. Ini kan yang kita cari nih. AB nih. Ya kan? Nah, AB sama dengan DE yang ini. Ya kan? Dikalikan CB. Ini nih. Dibagi CD. Oke. Kok bisa kok dapet rumus kayak gitu? Ini mungkin kelas 8 ya, mungkin ada materinya, mungkin kalian ada materi kekongruenan. Nah, kalau kalian sudah masuk materi kekongruenan, pasti kalian bakal paham nih. Kok bisa Kak? Nah, ntar ya, tak pindah dulu biar bisa coret-coret. Nah, rumusnya taruh sini. Sekarang aku mau nurunin rumusnya. Sebenarnya kalau kalian ingin tahu gimana sih caranya kok bisa dapat rumus ini, pembuktiannya gimana? Oke. Jadi pembuktiannya sebenarnya sama kayak menaksir ketinggian karena menggunakan perbandingan segitiga. Kita kan tahu nih kesebandingannya di mana, ya kan? Ini CD kan sama dengan CB, ya enggak? Nah, tak tulis di sini CB, ya kan? Sama dengan CB sama dengan CD dong, ya enggak? Nah, sedangkan si ED ini kan sama dengan AB, ya kan? Berarti di sini ED, ya kan? Sorry. Di sini dia, yang ini AB. Iya. Nah, ini kan CB. CB kan segitiga yang besar dong, ya kan? Nah, pasti dia sama dengan AB. Nah, perbandingannya dengan AB kan. Nah, sama dengannya ada di sini. Sama dengan ED ini. Nah, kalau kita kali silang. Nah, kalau kalian menemukan persamaan ini, pasti kan kalian kali silang. Ya enggak? Kalau kalian silang berarti ED dikalikan AB, AB dikalikan CD. Kita cari silang, jadi CB, ya enggak? Dikalikan ED. Nah, ini agak susah soalnya aku pakai kursor mouse. AB dikalikan CD dong. Ya enggak? Iya dong. Nah, CB kali ED sama dengan AB dikalikan CD. Nah, kita kan cari AB-nya. Berarti CD-nya turun dong. Nah, berarti AB sama dengan, nah ini kan CD-nya turun. AB-nya tak pindah ke sini. Jadi CB dikalikan ED. Ya, dibagi apa? Yang turun apanya? CD. Nah, sama kan? Nah, rumusnya CB dikalikan DE. Nah, ED sama aja kan ya? Dibagi CD. Oh, ini penurunan rumusnya. Jadi kalian bakal paham. Kalau misal kalian ada materi matematika ya juga bisa dipraktekkan juga nih. Lumayan. Nah, istilahnya buat bekal aja. Karena kita udah tahu. Berarti kita udah bisa nih memprediksi si AB ini berapa kalau kita mengetahui si CB, ya kan? Sama si CD. Nah, gimana caranya mengetahuinya? Tentu seorang pramuka pasti membawa sarana atau prasarana. Bukan sarana atau prasarana sih. Istilahnya pasti sudah siap sedia dengan yang namanya tali, tongkat, dan lain-lain. Karena itu wajib ya kalau ada di pramuka itu. Sehingga, ya kan, kalian bisa tahu nih, misal ya, tali-tali yang standar di toko-toko kan ada 5 meter, ada 10 meter. Nah, tali yang 5 meter tuh, semisal kalian mau ngukur D ke C nih. Kalau kalian punya tali 5 meter, ternyata jarak jari C ke D ini setengahnya tali 5 meter. Nah, karena dia setengahnya tali 5 meter, berarti dia berapa dong? Berarti kan setengah dikalikan 5. Hasilnya berapa? Berapa meter? 2,5 meter dong. Oh, berarti C ini 2,5 meter. Nanti tergantung sama
penaksirannya. Terus langkah-langkahnya gimana dong Kak? Yang pertama, pastikan kalian itu menjadi orang yang ada di titik E. Semisal kalian individu. Nah, misal kalian individu, tentukan pastikan kalian tuh harus menjadi orang yang di titik E. Sedangkan orang CB ini kalian bisa ganti dengan batu atau botol tadi yang udah tak jelasin. Oke? Nah, kalau udah menemukan si E ini, kalian udah menjadi E ini, tentukan titik C, D. Nah, kalian kan mengamati di titik E. Nah, titik D, kalian pertama kali tuh tentukan titik D dulu. Oke, ingat ya. Yang pertama, kalian harus tentukan titik D. Catat tuh, dicatat. Kalian harus menentukan titik D dulu. Titik D itu cara menentukannya gimana? Kalian kan pasti akan mengamati di titik E, ya kan? Tarik garis yang sekiranya lurus dan melipir di pinggirannya sungai. Nah, itu namanya titik D. Caranya mencari titik D. Terus, titik C. Nah, kalian yang kedua, langkah yang kedua setelah menentukan titik D, tentukan salah satu titik yang ada di seberang sungai. Nah, pasti ada benda-benda yang berada di seberang sungai, misal batu atau rumput atau semak-semak dan lain-lain. Nah, kalau sudah ada yang kalian tentukan titik C ini, yang kalian kembali lagi ke titik E. Nah, kalian lihat titik E sama titik A. Titik A itu tadi yang misalnya ada penandanya tadi. Yang kedua kita cari, misal botol, pohon dan lain. Nah, kalian lihat nih, mana yang lurus sama titik A. Kan E, kalian lihat di titik A. Mana nih yang paling lurus di pojoknya sungai. Sungai yang bagian 1. Nah, ini tak bagi aja. Ini bagian 2. Oh, berarti di sini. Terus kalian tandai dong. Nah, kalian kasih batu di sini. Setelah itu, yang terakhir gampang, menentukan titik B. Menentukan titik B gimana Kak caranya? Kalian lihat aja yang lurus sama titik tadi, yang titik A yang kalian cari tadi. Misalnya ada batu, kayu dan lain-lain yang ada di seberang sungai. Lihat aja lurusnya di mana. Nah, sehingga kalian langsung bisa masukkan si rumus ini, AB sama dengan DE dikalikan CB dibagi CD.